Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama SkyMath Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi statistika dalam menghitung ukuran penyebaran data pada data tunggal yang meliputi jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, statistika ya, masih di statistika. Setelah di video sebelumnya kita membahas ukuran pemusatan data, sekarang kita akan membahas ukuran penyebaran data. Nah, nanti di sini ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama jangkauan, yang kedua jangkauan antar kuartil, yang ketiga simpangan kuartil, yang keempat simpangan rata-rata, yang kelima varians atau ragam, yang keenam simpangan baku. Yang pertama jangkauan ya, jangkauan itu simbolnya adalah J aja ya biar gampang. Jangkauan itu rumusnya data terbesar atau X-max dikurang data terkecil atau X-min. Nah, ini ya, ini rumusnya. X-max dikurang X-min atau data terbesar dikurang data terkecil. Ya, namanya juga jangkauan ya, menjangkau dari yang terkecil ke terbesar itu berapa jangkauannya. Contoh, misalnya kita punya data ini. Kita punya data nilai ini. 67212988834. Di sini kita kalau ingin menentukan jangkauannya, kita hanya memerlukan data yang terbesar dan data yang terkecil. Dilihat yang terkecil di sini berapa? 1 yang terkecil ya, data yang terkecilnya 1. Yang terbesarnya 9 ya. Maka jangkauannya J-nya adalah yang terbesar kurang terkecil. Berarti 9 dikurang 1 sama dengan 8. Inilah jangkauannya. Maka dari data ini jangkauannya adalah 8. Baik, ukuran penyebaran data yang kedua itu adalah jangkauan antar kuartil. Dia sebenarnya hampir sama ya dengan jangkauan data yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan hanya jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Karena ini jangkauannya antar kuartil, misalnya simbolnya itu JQ, karena di antar kuartil itu kan ada Q1, Q2, dan Q3, maka kuartil yang terbesar kita kurang dengan kuartil terkecil. Kuartil terbesar berarti Q3 kita kurang dengan Q1, maka dapatlah jangkauannya. Ini rumusnya ya, JQ itu sama dengan Q3 dikurang Q1. Maka contoh kita punya data 67212988834. Datanya sama ya. Kita mau menghitung jangkauan antar kuartilnya. Maka kita harus menghitung Q3 dan Q1. Karena menghitung kuartil berarti harus kita urutkan datanya terkecil ke terbesar. Kita urutkan ya. Nih, udah dapat pengurutannya dari 1 sampai 9. Ya, ini udah diurutkan. Kita pisahin yang udah diurutkan. Jadi bisa ya, yang bawah itu udah diurutkan. Ada 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9. Masih ingat kan cara menentukan kuartil? Pertama kita bagi 2 dulu datanya. Ada berapa ini datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada di data ke 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan 6 ya, berarti ada di sini antara data ini. Ya, nah. Ini Q2. Tapi kita nggak hitung Q2-nya ya. Kita cari Q1. Q1 berarti data yang sebelah kiri ya. Antara 1, 2, 2, 3, dan 4.
Mana yang tengahnya? Ini ya. Nah, ini adalah Q1. Dari 1 sampai 4 ya. Sekarang untuk Q3 berarti dari 6 sampai 9. Mana tengahnya? Yang 8. Nah, ini. Ini adalah Q3. Maka JQ-nya adalah Q3 kurang Q1. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, ini ya. Kesimpulannya, jangkauan antar kuartilnya adalah 6. Jadi dicari dulu Q1 dan Q3-nya. Lanjut yang ketiga ya, kita lanjutin di sini aja. Simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini masih ada hubungannya dengan jangkauannya antar kuartil. Jadi kalau simpangan kuartil ini kita simbolkan sebagai Q. Q itu kuartil dan D, QD. D itu deviasi simpangan. QD ya, D-nya rada kecil. Jadi QD-nya itu QD itu simpangan kuartil, dia itu sama dengan setengahnya dari jangkauan antar kuartil, setengahnya JQ, atau kalau kita rumuskan jadinya QD itu setengah dari Q3 dikurang Q1. Nah, ini ya. Nah, jadi simpangan kuartil itu berhubungan dengan jangkauan antar kuartil. Jadi kalau mau nyari simpangan kuartilnya, hitung dulu jangkauan antar kuartil. Misalnya kita contoh soalnya sama nih. Datanya yang tadi ya. Berarti kalau mau mencari simpangan kuartilnya sama kayak tadi, cari Q2 dan Q3 dan Q1-nya. Ini dalam kurung. Sorry. Kalau kayak gini berarti kayak yang tadi ya. Kalau ini kan udah jelas ya tadi. Jangkauan antar kuartilnya 6. Di sini kan maka JQ-nya sama dengan 6. Maka QD-nya simpangan kuartilnya adalah setengah dikali 6 sama dengan 3. Maka simpangan kuartilnya adalah 3. Jadi antara jangkauan antar kuartil dengan simpangan kuartil ini dia berhubungan. Oke, yang keempat, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu ada rumusnya sendiri ya. Simbolnya adalah D bar. D itu deviasi, deviasi itu adalah simpangan, bar itu rata-rata. Berarti ini jadinya simpangan rata-rata. Dia sama dengan ini rumusnya. D barnya atau simpangan rata-rata yaitu sigma dari, sigma itu jumlah ya, data ke I, data ke 1, kedua, ketiga, dikurang X bar, dikurang rata-ratanya, dia dimutlakin, dia dikurang tapi dimutlakin, mutlak itu selalu positif ya, per banyaknya data, per N. Contoh, kita punya data ini. Nah, ini masih data yang sebelumnya ya, 6, 7, 2 segala macam. Kita mau menghitung simpangan rata-rata. Nah, kalau simpangan rata-rata kita nggak perlu diurutin juga nggak apa-apa. Kalau mau diurutin boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena nggak terlalu perlu banget diurutin. Nah, kalau kita mau lihat simpangan rata-rata, namanya juga simpangan dari rata-rata. Kita cari dulu rata-ratanya, karena di rumusnya ada rata-rata. Kita cari rata-ratanya, X barnya. Rata-ratanya adalah dijumlahin dibagi N-nya ya. Ini N-nya ada berapa? Ada 10 ya. Sip. Berarti kita jumlahin dulu semuanya. 6 ditambah 7 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 9 tambah 8 ditambah lagi tambah terus tambah 4 ya. Dibagi 10 ya. Yang atasnya jumlahin jadi berapa?
50 dibagi 10. 50 bagi 10, 5. Maka rata-ratanya adalah 5. Nah, sekarang kita cari simpangannya. D bar. Oke, D bar. Deviasi barnya. Pakai rumus ini ya, sigma. Sigma ini maksudnya gini loh. Sigma xi dikurang x bar. Xi berarti x yang pertama 6 ya. Mutlak dari si 6 data yang pertama ini dikurang dengan rata-ratanya, dikurang 5. Nah, ini untuk x1 ditambah, sigma itu ditambah ya. X yang kedua 7 kita kurang dengan rata-ratanya juga, ditambah, lanjut lagi X yang ketiga 2 ya berarti ya, 2 dikurangin rata-ratanya, dikurang 5, ditambah lagi sekarang yang keempat 1 dikurang 5, ditambah lagi data selanjutnya 2 ya, mutlak, jangan lupa mutlaknya, 2 dikurang 5 ditambah selanjutnya 9 ya, 9 dikurang 5 ditambah lagi 8 dikurang 5 ditambah lagi sampingnya 8 masih 8 lagi, si 8 dikurang 5 kurang 5 terus ya, terus sebelahnya 3 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 5, pokoknya dikurang dengan rata-ratanya karena rumusnya ya, rumusnya dikurang rata-rata, maka semuanya setiap datanya ini dikurang dengan rata-ratanya, dibagi panjang nih, pernya panjang banget, per n, n-nya adalah 10 banyaknya data. Yuk kita hitung lagi. 6 dikurang 5 1, mutlak 1 ditambah 7 kurang 5 2, udah positif ya, yang penting positif. 2 kurang 5 negatif 3, tapi dimutlakin jadi 3, pokoknya jadi harus plus aja. 1 kurang 5 min 4 jadi 4, ditambah 2 kurang 5 3, ditambah 9 kurang 5 4, lanjut ya, 8 kurang 5 3, ditambah 8 kurang 5 lagi 3 lagi, ditambah 3 kurang 5 min 2, mutlakin jadi 2, ditambah 4 kurang 5 min 1 ya, jadi 1. Oke, udah semua ya, dibagi per 10. Nah, jumlahin atasnya berapa nih? 26 per 10. 26 dibagi 10, 2,6. Nah, maka simpangan rata-rata dari data yang ini adalah 2,6. Jadi tadi ya, dihitung dulu rata-ratanya berapa, terus dikurang nih, dimutlakin, jangan lupa kalau dia 2 dikurang 5 min 3, mutlakin jadi plus 3, dijumlahin semua dibagi banyaknya data, jadilah simpangan rata-ratanya. Selanjutnya varians atau ragam ya. Varians atau ragam itu simbolnya ini nih, sama dengan rumusnya sigma lagi, jumlah dari pengurangan xi data ke i dikurang rata-ratanya dikuadratkan dibagi n, dibagi banyaknya data. Hampir sama ya kayak menghitung simpangan rata-rata, cuma bedanya kalau simpangan rata-rata di sini mutlak, kalau varians atau ragam ini dipangkatin 2. Ini rumusnya. Kita lihat contohnya yuk. Nah, ini contohnya masih yang tadi ya, datanya masih sama yang tadi. Kita mau menghitung varians atau ragamnya. Karena di sini harus pakai rata-rata, kita hitung dulu rata-ratanya. Tadi udah dapat ya kita rata-ratanya. X barnya atau rata-ratanya tadi berapa kita hitung?
5 ya. Baru kita mau cari variansnya. Nah, varians sama dengan sigma penjumlahan dari XI. XI kayak tadi ya, X yang pertama 6. Berarti 6 dikurang rata-rata X barnya 5. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah, sigma itu ditambah, X yang kedua 7. 7 dikurang X barnya 5. Dikuadratin jangan lupa. Ditambah, data selanjutnya 2. 2 dikurang rata-ratanya 5. Kuadratin lagi. Ditambah, data selanjutnya 1. 1 dikurang rata-ratanya 5. Kuadratin lagi. Ditambah, data selanjutnya 2. 2 dikurang 5 lagi. Kuadratin lagi, tambah lagi. Selanjutnya setelah 2, 9 ya. 9 kurangin lagi dengan rata-ratanya. Pangkatin 2. Ditambah setelah 9, 8. 8 dikurang rata-ratanya 5, pangkatin 2. Ditambah selanjutnya 8 lagi. 8 dikurang 5, pangkatin 2. Ditambah 3 ya. 3 dikurang 5, pangkatin 2. Ditambah lagi data yang selanjutnya 4. 4 dikurang 5, pangkatin 2. Selesai datanya. Dibagi per, panjang banget ini pernya. Per, per, saking panjangnya sampai nggak kuat. Per, N-nya berapa? 10 ya, per 10. Nah, kita hitung. 6 kurang 5, 1. 1 kuadrat, 1. Ditambah 7 kurang 5, 2. Kuadratin 4. Ditambah 2 kurang 5, min 3. Dikuadratin 9. Ditambah 1 kurang 5, min 4. Kuadratin 16. Ditambah 2 kurang 5, min 3 ya, kuadratin 9. Ditambah ini 9 kurang 5 kuadratin 4 ya. 9 kurang 5 4, kuadratin 16. Gitu maksudnya. Ditambah 8 kurang 5 3, kuadratin 9. Ditambah 8 kurang 5 lagi 3. 3 kuadratin 9. Ditambah 3 kurang 5 min 2. Min 2 kuadratin 4. Ditambah 4 kurang 5 min 1. Kuadratin 1. Dibagi berapa? 10. Nah, jadi sama dengan jumlah yang atasnya berapa ini? 78. Coba aja dijumlahin ya. Per dibagi 10. Jadi sama dengan 7,8. Jadi didapat varians atau ragamnya adalah 7,8. Yang terakhir, simpangan baku ya. Simpangan baku atau standar deviasi. Nah, rumusnya itu adalah, untuk mencari simpangan baku adalah akar dari varians. Berarti cari variansnya dulu baru diakarin. Misalnya kita pakai contoh soal yang tadi, datanya masih sama ya. Di sini kita mau mencari simpangan bakunya.
simpangan baku yang kita mau cari ya, berarti kita mau cari di sini ya. Kita mau cari simpangan bakunya. Maka dia akar dari varians. Varians kan tadi udah kita hitung ya, variansnya adalah 7,8. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 7,8. Akar dari 7,8 adalah sekitar 2,79. Jadi dari data ini bakunya adalah 2,79. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.